Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi setelah sekian lama tidak membuat konten. Movie Theory kembali buat kalian nih. Channel Theory Production kembali dengan konten movie teorinya gitu. Karena kita juga di sini bakalan bikin sesuatu yang lebih menarik lagi gitu. Mohon maaf kemarin kita sempat vakumnya, sempat nggak upload berapa lama karena yang pertama kita juga lagi bikin project baru buat lomba juga, jadi doakan ya teman-teman. Terus yang kedua kita juga emang ada kesibukannya masing-masing gitu, jadi gak nyempet gitu ya buat bikin kayak gini, padahal bahan udah banyak gitu. Nah dari sekian bahan yang udah kita seleksi gitu ya, udah kita tulis, udah kita jadiin skrip, begitu kita mau up satu, mau disettingin, ternyata keluarlah satu trailer yang sangat mengesankan itu, yang patut kita sepertinya pertimbangkan ya, ini filmnya nanti bakalan kayak gimana. Jadi begitu kita ada skrip banyak, terus ada ini satu, kita langsung up yang ini, kita turunin dulu yang semuanya ya, yang sisanya, karena kita bakal bahas dulu trailer yang ini, yaitu adalah trailer film Asyap Man. Nah, siap. Saya mendukung Atta Halilintar ya. Asyap Man gitu ya. Jadi kita di sini bakalan ngebahas tentang trailer Asyap Man. Ini apanya sih yang mau dibahas? Lo mau ngehujat doang ya? Mau enggak? Tenang. Enggak ngehujat. Gue gak akan ngehujat gitu ya. Walaupun mungkin di luaran sana banyak yang gak suka sama Atta Halilintar misalnya atau kayak gimana, tapi di sini gue bakalan clear, bakalan ngenilai apa isi dari trailer itu gitu. Apa isi dari film itu dan bagaimana kayak acting lah atau pengambilan gambar di trailer itu, ataupun nanti kita bisa nyimpulin nih salah satu teori atau bahkan cerita yang bisa kita hasilkan dari trailer yang udah dikeluarin ini gitu kan. Siapa tahu ini bakalan menjadi lebih menarik buat penonton semuanya. Oke? Biar gak lama-lama, kayaknya kita langsung aja nih, kita langsung ngeplay trailer filmnya. Gue bakalan nonton dulu ya nih, tapi gue bakalan ngeberhentiin setiap gue bakalan ngomong gitu, soalnya gue bakalan sekalian nge-react juga gitu ya, ini kayak gimana, jadi sekalian editannya juga nanti kan bakalan berhenti gitu, jadi kalian juga tahu ini di sebelah mana, di sebelah mananya kayak gitu. Nah ini unik sih, Atta Halilintar ini udah ngebentuk itulah badannya ya, kayaknya lebih ngebentuk dari yang aslinya gitu. Kayaknya dia ngelakuin gym dulu atau olahraga berat dulu buat ngebentuk tubuhnya demi peran ini kan. Totalitas banget loh. Oke, wait, ini ada dia pakai jubah cuy. Pakai jubah terjun ke solokan. Nah, jubahnya ini kalau kalian lihat ini jubah pecel lele guys. Ini kalau kalian perhatiin di poster yang dia terbitin juga sebelum dari trailer ini, emang ada foto si Zul ini yang pakai jubah itu ke pinggir gitu, ngapung gitu ya. Nah itu jubahnya emang jubah pecel lele dari pecel lele gitu ya. Unik banget sih ini. Bukan berarti kita nggak punya kekuatan superhero, kita nggak bisa bantu kampung ini. Oke, tuh. Bukan berarti kita tidak punya kekuatan superhero, kita nggak bisa bantu kampung ini. Jadi ini benar-benar superhero yang lahir dari rakyat gitu. Jadi ceritanya ini tentang si Atta Halilintar ini tuh adalah superhero atau pahlawan bagi masyarakat di daerah situ gitu. Dan dia ngerasa kita tuh gak perlu punya kekuatan yang besar buat bisa menjadikan kampung itu tuh menjadi lebih baik gitu, atau dia bisa menjaga kampung itu dan membantu kampung itu gitu. Ini keren banget sih. Kita nggak bisa bantu kampung ini. Oke, itu ada tense yang jang. Itu ingetin kalian gak sih ini sama trailernya Joker yang dia itu lagi nendang-nendang di tempat sampah. Itu tense-nya sama sih, tapi emang beberapa film ada yang pakai tense kayak gitu ya. Sebuah film dari Atta Halilintar ini sebelumnya ada scene dimana si Zul ini tuh kesambar petir ya, di atas toren gitu ya. Dia kesambar petir, ini kayak Gundala banget ya, ini kesambar petir gitu. Tapi ini mungkin kekuatannya, sumber kekuatannya, atau mungkin bukan malahan. Nah ini kita juga masih belum tahu gitu ya. Atta Halilintar ini bakal menjadi superhero yang sebenarnya dengan kekuatan yang fantasi gitu, atau mungkin ya superhero dalam artian ya cuma ngebantu warga aja gitu. Oke, kita lanjut ya ini. Oke, ini ada scene ribut ya. Yayan Ruhian coy, ini keren banget Yayan Ruhian. Tapi yang ini yang menarik itu ada di belakangnya nih. Di belakangnya itu green screen boy, kelihatan banget ya. Ini belakangnya green screen atau blue screen atau apalah ya. Ini kelihatan tuh, soalnya ada ini apa ya, kota dengan yang nggak biasa ada di Indonesia gitu ya. Ini agak beda gitu.
Kalau kita lihat di sini juga ada agak kontras gitu ya, soalnya di sebelah sini tuh dapat lighting dari sebelah kanan si pemainnya, sedangkan dari sana, dari ujung arah belakangnya itu ada cahaya bulan yang cukup keras itu di situ. Nah ini sebenarnya apa ya, kalau kita bisa lihat lebar juga sih sebenarnya, apa sayang juga gitu. Tapi mungkin emang konsepnya kayak gitu ya, tapi sebenarnya ini bisa lebih mudah lagi kalau misalnya belakangnya emang bener-bener dia nge-shot di luar itu gitu, tapi dengan kondisi Jakarta gitu, itu keren sih sebenarnya. Nggak usah kayak gini gitu, soalnya kan scene-nya emang dia tuh di perkampungan gitu kan, terus ini kotanya sekota ini gitu kan. Ini masih jadi pertanyaan sih kayak gimana gitu. Oke, mungkin kita bakalan lanjut lagi. Oke, Gimana caranya jadi jagoan, Mr. Jamet? Yayan Ruhian jadi Mr. Jamet cuy. Oke, Yayan Ruhian jadi Mr. Jamet nih. Kita adalah pahlawan dalam cerita kita sendiri. Oh, bukan. bukan Yayan Ruhian yang jadi Mr. Jametnya ini. Kalau kalian, oke, ini di freeze ya di sini. Kalian perhatiin di sebelah kanan, ya itu sepertinya Mr. Jamet, karena kalau kita lihat itu ya Jamet Kuproy gitu ya, yang disebut sama si Korigor. Ini bentukannya kayak gini tuh, ada jambul, ada rambut ke pinggir, terus dia tinggal nyanyi ding ding badik ding gitu ya. keren. Ada Mr. Jamet ya, ini komedi mungkin ya dimasukin ke sini gitu. Keren. Oke, keren. Lanjut. Jadi emang bener-bener dia tuh superhero yang lahir dari rakyat gitu. Jadi dia juga nggak punya kekuatan, tapi menganggap dirinya itu emang memiliki kekuatan gitu. Tapi orang-orang di sekitarnya itu emang meremehkan dia gitu. Oke, ini ada Nasya Marcella ya, yang jadi love interestnya dari si Jul ini. Si Jul ini suka sama Nasya Marcella ini gitu ya. Ini nggak tahu nanti dia Nasya Marcella kenapa ada di situnya, gimana-gimananya itu nggak tahu. Terus dia dapat wejangan dari bapaknya. Zul, kamu harus menjadi teman. Nanti jadi dia dapat wejangan dari bapaknya. Ini bisa kita simpulin bahwa dia itu deket sama bapaknya gitu. Relasinya sangat kuat sama bapaknya si Atta Halilintar ini, atau si Zul ini tuh relasinya sangat kuat gitu ya. Terus dia punya temen Yuda Keling sama Grete gitu kan. Oke, lanjut. Oke, ada Aurel guys. Ini TV dimasukin ke sini kayaknya. Lagi hangat gitu kan ya, infotainment. Terus kita lihat di sini ada gitu ya, yang lagi dibucin-bucinkan gitu ya, guys. Ini sebenarnya ada dialog Aurel ya, dia ngomong dia emang beda, tapi di situ apa ya? Kok ini agak sebenarnya kurang masuk ya mukanya, kayak kita ulang lagi bentar. Sini itu emangnya dia orangnya aneh kayak gitu ya? Zul itu bukan aneh, dia emang beda. Oh. Dia emang beda. Terus ada cutnya gini ya. Oke, ada villainnya ya. Villainnya di sini preman gitu ya. Ada premannya gitu. Tapi dia itu pakai topeng gitu guys. Topeng segini. Ini inget sama bapak ya. Gue inget sama bapak Pengkor gitu ya, yang hancur di sini. Mungkin ini juga ditutup sebelah, tapi dia dibolongin. Ini ada masalah apa gitu di sininya. Mungkin ada reveal-nya atau kayak gimana, ini gue gak tahu sih ya. Kita lihat. Oke, ada adegan bucin ya di sini ya, dimana si Atta Halilintar ini melindungi Aurel ketika mau diinjak gitu ya. Terus Aurelnya ini mau diinjak dan santai-santai aja gitu ya, mau diinjak. Oke, ada teriakan Atta Halilintar ini, si Jul aja lah ya, susah banget. Si Jul ini teriak, "Bapak!" gitu. Bapak. Terus dia sholat. Ini kelihatannya kayak sholat ini ya, sholat taraweh. Bukan ya, ini sholat mayat ya, soalnya jajarannya dekat gitu ya. Safnya itu dekat-dekat itu. Oke, bener, bapaknya meninggal ternyata ya. Oke, jadi ada mungkin bakal terjadi sesuatu di sini, itu kata si Nasya Marcellanya. Ini jadi pertanyaan kenapa dia tahu gitu ya. Terus ada yang ngebakar, kebakaran pasar gitu. Ini pasar loh, pasar. Ingat sesuatu gak kalian? Kebakaran pasar identik sama apa cuy? Bapaknya tuh
kayaknya meninggal di kebakaran ini gitu, di peristiwa kebakaran ini. Terus ini tiba-tiba ada satu tokoh, ini kayaknya villain ini jadi lawannya gitu, yang tiba-tiba punya kekuatan. Ini berarti fiksi berarti ya, ada kekuatan bener itu. Oke, ini CGI-nya mantap nih, lumayan nih. Di mukanya ada merah, matanya merah, terus mukanya ada kerutan-kerutan gitu. Oke, ini menarik banget di menit 146. Menit 146 ini tuh ada adegan fighting dari atas. Kalian nggak sih ini di mana? Ini kalau kalian lihat ini ada di Gundala, di fightingnya ayahnya Sancaka. Ayahnya Sancaka apa Sancaka? Saya lupa lagi ya. Oke, mungkin mereka terinspirasi gitu ya, bukan menjiplak gitu, itu nggak mungkin sih menjiplak. Mungkin terinspirasi, yang namanya terinspirasi ya boleh sih ya. Keren. Orang kayak gini lebih takut miskin. Itu lagi-lagi setiap dialognya Aurel, gue gak tau kenapa gitu agak kurang serak gitu ya, sama dialog yang atau pengucapannya gitu ya. Gimana ya? Ya gue juga susah ngejelasin sih. Kayak ada apa? Oke, ini ada si Nasya Marcellanya ini sama villainnya yang tadi matanya merah dicekik itu. Di menit 158 ini dia Atta Halilintar tiba-tiba muncul dengan motor Scoopy di belakangnya. Oh, bukan. Nah, bukan motor Scoopy, tapi dia pakai baju udah kostum ala superhero. Tapi ini yang unik sih, gue inget satu tokoh begitu ngelihat baju ini gitu. Ingat Green Arrow. Kalau lihat mungkin gue bakalan komparasi ini. Jadi ini Atta Halilintar dan ini Green Arrow gitu ya. Kita lihat aja, kalian lihat dan nilai aja. Ini ada kemiripan, apakah sama atau menjiplak atau mungkin ya ini terinspirasi gitu ya. Lanjut. Ada Ashanty cuy. Memang lah ini satu keluarga dibawa sama infotainmentnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar gitu ya, bahwa si Zul ini tuh adalah orang biasa gitu. Terus dia menganggap dirinya sebagai superhero dan dianggap oleh beberapa orang juga sebagai superhero karena selalu menyelamatkan daerahnya gitu. Nah, daerahnya ini seketika tuh diserang sama satu penjahat gitu yang mau kayaknya ngerebut tanahnya gitu. Jadi kalau nggak mau tinggal kita abisin gitu kan. Terus lanjut lagi ceritanya, dia itu punya ayah gitu kan ya, dia tuh selalu memegang kata-kata ayahnya dan dia ditemukanlah sama cewek gitu kan ya, sama cewek yang Nasya Marcella ini. Nah, Nasya Marcella ini jadi crushnya si Atta Halilintar gitu. Jadi si Atta Halilintar ini, si Zul ini tuh suka sama Nasya Marcella. Nah, udah suka sama Nasya Marcella, ada juga ini Aisyah kalau nggak salah ya namanya, Aurel ini, pokoknya si Aurel ini tuh jadi love interest-nya juga gitu. Jadi bingung ya, ternyata ini Zul fuckboy juga ya, jadi superhero fuckboy gitu ya. Karena sama ayahnya juga ternyata dihadapkan pada kematian ayahnya gitu. Itu mungkin yang membuat dia semakin semangat gitu ya, membalaskan dendam. Tapi di situ nggak diceritain ada villain yang lainnya juga dan yang jadi juga gitu. Terus gimana sih Atta Halilintarnya itu jadi superhero yang sebenarnya gitu. Karena gue lihat sih itu waktu fighting awal-awalnya gitu ya, dia itu emang nggak pakai kekuatan ala superhero gitu loh. Jadi ya cuma itu dengan kekuatan yang dia punya gitu dari rakyat biasa untuk menolong rakyat semua yang ada di situ gitu ya. Ini keren banget sih. Gue gak sabar sih nonton filmnya. Ya, gue gak sabar sih nonton filmnya gitu ya. Oke, kalau kita mungkin ngomongin tentang terinspirasi gitu dalam membuat sebuah film gitu ya, gue sebenarnya nggak nyalahin gitu ya kalau misalnya ini terinspirasi dari film A atau karakter A atau sebagainya gitu ya. Tapi di sini gue paling gue lebih menyarankan gitu ya, buat kalau misalnya kayak gitu, misalnya kita punya karakter B dan ada karakter A yang bakalan kita jadikan inspirasi gitu ya. Ini karakter A itu kita bisa ambil apa aja nih yang bisa buat dia itu menjadi lebih baik gitu, menjadi karakter yang dikenal oleh masyarakat. Nah, gimana caranya? Kita itu punya karakter B tapi dengan mengambil pelajaran dari karakter A gitu, bukan mengambil seutuhnya gitu, tapi kita bisa lebih mengambil pelajaran apa yang bisa membuat dia itu menjadi sesuatu yang besar gitu kan, bisa dikenal oleh masyarakat gitu kan. Jadi ya seninya keluar gitu. Ini gue komen bukan sebagai
apa ya, bukan sebagai filmmaker gitu ya, karena gue juga di sini cuma bikin filmnya yang asal-asal aja gitu, baru belajar bikin film juga gitu kita kan ya. Dan di sini gue ngelihatnya sebagai kacamata penonton gitu, itu lebih baik kayak gitu sih. Jadi kalian yang ngomong bisa gak sih bikin film, emang kalian cuma bisa komen doang, bikin film mah nggak bisa, emang bisa bikin kayak gitu? Nggak, bukan kayak gitu ya konsepnya gitu. Dan kita itu cuma mewakili perasaan penonton gitu ya. Mungkin kalian nonton ini, bener gitu. Dan kalian juga mungkin ada yang nggak sebelumnya udah ngeliat si trailer ini, tapi kalian nggak aware gitu, nggak kalian liatin sedetail-detailnya kayak tadi gitu kan. Jadi kalian tahu gitu kedepannya kayak gimana, kayak gitu sih. Tapi buat film ini sendiri, gue lihat trailernya sebenarnya nggak ada salahnya sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat trailer gitu, ini bisa jadi nyeritain ke sebuah garis besar cerita yang jelas banget kayak yang udah gue ceritain tadi gitu. Dan ini sebenarnya menurut gue sendiri, pandangan gue sebagai penonton itu berbahaya, karena nantinya kan ya penonton udah tahu gitu kan, ini ceritanya kayak gini gitu. Terus apa lagi? Walaupun nanti ada yang belum di reveal atau kayak gimana gitu ya, tapi kita udah tahu gitu garis besarnya kayak gimana gitu. Apalagi di sinopsis yang udah dia kasihin bersama posternya itu, bahwa dia itu nggak milih si Aurel, gak milih sama si cewek itu juga yang cangtip itu juga, itu nggak dipilih gitu. Jadi dia tuh tetap untuk menjadi pahlawan gitu ya, berusaha untuk menjadi pahlawan kayak gitu. Kalau gue baca sih gitu ya di sinopsisnya, maaf nih kalau gue salah ya. Tapi yang gue baca sih kayak gitu. Tapi gue nggak tahu sih ya nanti bakalan ada kayak gimananya. Ini menarik banget buat ditungguin gitu aja sih. Oke, gitu aja kali ya. Jangan lupa, ini nih gue bakal ngingetin ya, jangan lupa subscribe ya. Karena subscriber kita kalau kita lihat ya masih 200 gitu ya. Tapi alhamdulillah banget udah dapet segitu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen gitu ya. Karena kita juga nggak ini ya, kita juga pengen gitu mendapatkan views kayak gini-gini gitu juga gitu kan. Semoga aja kalian bisa membantu kita buat lebih bersemangat lagi dalam membuat konten gitu kan ya. Oke, gitu sih. Terima kasih juga buat kalian gitu ya yang udah mensupport. Terus jangan lupa juga ya, gue ingetin lagi bahwa Teori mau ngeluarin lagi film. Walaupun kemarin gue udah kita keluarin juga film pendek kita yang judulnya Unintended, dan itu udah juara, alhamdulillah dapat juara 2 nasional gitu ya, untuk kategori video competition dengan tema kesehatan gitu kalau nggak saya, kesehatan dalam subtema penggunaan gadget kayak gimana gitu. Nah, kalian bisa tonton di situ. Itu editannya lumayan ribet gitu ya, kata editornya sih ya, ngomongnya kayak gitu. Terus kalian lihat aja, kalian tonton, terus kalian share sebanyak-banyaknya biar kalian juga bisa menyebarkan kebaikan yang ada dalam film itu gitu. Siapa tahu kalian jadi lebih aware lagi gitu dalam penggunaan sosial media, dalam penggunaan gadget ke depannya kayak gimana gitu. Kalian bisa lihat di situ aja. Oke, mungkin gitu aja dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.